apa yang dia katakan itu ada kebenaran. Firman Tuhan di sini jelas sekali memberikan kepada kita sesuatu yang perlu kita perhatikan. Karena apa yang sudah direncanakan oleh Bapa Yahweh, tidak ada seorang pun yang dapat merubahnya. Dia sudah tetapkan. Walaupun dilihat orang bahwa itu ada kebenaran, bahwa apa yang dia ingin katakan itu ada kebenaran. Tetapi yang sudah ditetapkan oleh Yahweh tetap bersalah di hadapannya. Nah, hari ini kita kembali diingatkan tentang ada perlengkapan para imam. Perlengkapan para imam itu, saudaraku yang kekasih, adalah seperti ini. Ini adalah perukupan emas. Dan itu kita lihat disinggung di dalam pembacaan ini. Bahwa mereka akan berhadapan dengan Bapa Yahweh pada waktu mereka menyembah Dia. Orang yang menyembah Tuhan tidak sembarangan. Apalagi pada akhir zaman ini. Sebab itu tadi peringatan kita diingatkan kepada kita tentang dosa Ananias dan Safira. Ananias dan Safira itu mendustai Tuhan, bukan mendustai manusia. Mereka tadinya bernasar untuk yang baik kan. Mereka bernasar untuk menjual tanah, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan di dalam berjemaat pada waktu pertama-tama. Tetapi setelah mereka menjual, maka mereka melakukan sesuatu tindakan yang sangat keliru. Itu tidak membuatnya benar. Sebab itu dia mati. Ananias itu mati. 3 jam kemudian baru masuk istrinya. Jadi ditanya kebenaran. Apa kamu jual tanah itu sekian? Oh benar begitu. Nggak tahu salah, tidak benar. Artinya bersaksi dusta di hadapan Tuhan. Maka apa yang terjadi? Itu pun sama. Kematian terjadi. Nah, di sini kita melihat apa yang terjadi kepada para imam Lewi. Kita tahu bahwa Tuhan menetapkan para imam melalui keturunan Lewi. Nah ini tidak semua orang Lewi menjadi imam. Hanya keturunan Harun. Itu sebabnya Korah mewakili orang-orang Lewi. Dia melakukan pemberontakan terhadap apa yang dilakukan oleh Bapa Yahweh. Bapa Yahweh sudah tetapkan bahwa yang akan menjadi imam itu adalah keturunan Harun. Keturunan Harun dengan keturunan Lewi sebenarnya sama posisinya. Itu sebabnya apa yang diungkapkan oleh Korah itu juga terjadi. Tapi sebelumnya mari kita lihat dulu apa yang kita baca di dalam kitab Bilangan ini. 3 minggu berturut-turut ini kita dihadapkan dengan 3 peristiwa. Peristiwa tentang ketidakpuasan orang Israel yang dibawa keluar dari Mesir. Yang pertama berontak siapa? Orang dekat dengan Musa. Siapa orang dekat dengan Musa? Yaitu Harun dan Miriam. Sehingga akibatnya Miriam mendapatkan apa? Kutukan itu kan menjadi kusta. Tapi Tuhan sembuhkan. Yang kedua, kita lihat berikutnya kita membaca tentang pemberontakan mata-mata. Jadi minggu kemarin kita sahabat kemarin kita membaca tentang pengutusan mata-mata. 12 suku, tiap suku mengirim seorang pemimpinnya. Kalau dalam bahasa Ibrani nasi.
Artinya seorang pangeran atau seorang yang terkemuka di antara mereka. Di antara kepala-kepala suku. Dipilih yang terbaik. Maka mereka pergi. Dan 10 orang membawa berita tentang keadaan yang ada di sana. Selain daripada tanah yang berlimpah dengan susu dan segala macam yang Tuhan janjikan itu. Tetapi 10 orang mengatakan, tapi kami juga ketemu dengan orang-orang yang tinggi besar. Mereka melihat secara fisik dan tanpa beriman bahwa mereka dapat mengalahkan. Hanya 2 orang yang ngomong, yaitu Kaleb dan Yosua. Sebenarnya Yosua namanya itu Yahosea. Karena nama dia sebenarnya kan Hosea bin Nun. Tetapi karena Musa sebelum dia diutus pergi, ditambahnya huruf yod di hadapan namanya, maka dia akan menjadi Yahosea. Tetapi kita kenal dalam buku-buku yang ada, semua menyebutnya Yosua. Dan saya tidak tahu dari mana datangnya, sebab itu yang saya banyak kali pergunakan adalah kata yang benar, yaitu Yahosea. Yang kemudian orang plesetkan menjadi Yahosua. Sudah menjadi nama Yahweh, Elohim yang turun ke bumi, yaitu Yahshua. Saudara, tapi kita tidak berbicara hal ini, tetapi nanti ada waktu yang tertentu kita akan membahasnya, karena nama yang benar. Menjadi banyak perdebatan sekarang, nama itu siapa? Teman-teman saya mengatakan, Pak Niko, kami menggunakan Yesua. Saya katakan, saya tetap menggunakan Yahshua. Tidak ada tertulis. Buktikan kepada kami bahwa apa yang tertulis. Saya hanya katakan, yang saya baca di dalam firman Tuhan, Kejadian pasal 2, ayat yang ke-7. Di sana ada 2 yod yang Tuhan berikan pada waktu. Kata membentuk dengan 2 yod ini berbicara tentang Yahweh. Dan Yahweh ini baru muncul dalam kitab Yesaya pasal 2. Yesaya 12 ayat 2 dan 3. Dan ini tiap hari Sabat kita baca. Kalau saudara baca dalam hari Sabat, saudara akan temui sidur yang berjudul Hafdalah. Hafdalah itu adalah acara Tuhan pada waktu kita menutup Sabat. Di Hafdalah dibuka dengan Kine El Yesua ti Ekta, Elo Ekat Tiosi Vesimrat Yahweh Bayehi Lili Yesua. Memunculkan kata Yahweh. Sebab itu kalau orang-orang yang mengatakan bahwa nama Yahweh itu tidak ada, atau Yahweh itu adalah sama dengan Yahshua, saya katakan mereka keliru. Karena Yah sendiri dengan Yahweh itu sendiri. Itulah 2 pribadi yang khusus ada. Dan kalau itu Yah, kenapa dia tidak dibilang? Karena itu sebabnya kita mengenal istilah kata haleluya. Bukan haleluya. Haleluya. Jadi ada teman yang datang pada saya dan bertanya kepada saya, kenapa Bapak menggunakan Yahshua bukan Yesua yang seperti umumnya? Saya bilang, ya saya ikut firman Tuhan. Ya mereka juga ikut firman Tuhan. Ya itulah tanggung jawab masing-masing. Karena kalau mereka melakukan hal sesuai dengan firman Tuhan, adanya Hafdalah. Dan di Hafdalah sudah dilakukan oleh Yahshua. Para murid pun melakukan. Sebab itu tertulis dalam Kisah Rasul 20 ayat 7. Kita membaca hal ini. Dan itu hanya bisa kita temui kalau kita belajar bahasa Ibrani yang benar.
Tapi bukan hal itu yang kita ingin bicarakan. Tetapi hari ini kita mencoba untuk melihat tentang pemberontakan yang terjadi. Apa yang terjadi? Apakah hasil daripada pemikiran manusia ini disetujui oleh Bapa Yahweh? Tidak. Terbukti mereka pada waktu berhadapan dengan Bapa Yahweh di pintu gerbang, masing-masing membawa apa? Perukupan emas. Ini perukupan masing-masing. Setiap imam mempunyai perukupan seperti ini. Kalau kita memiliki pendidikan yang sedemikian, pasti kita memilikinya. Dan itu adalah tanggung jawab kita di dalam doa kita untuk kita menyembah Bapa Yahweh. Belum tentu semua hamba Tuhan ada seperti ini. Kalau dia tidak resmi mengikuti pendidikan itu. Dan saya punya. Karena saya dilantik menjadi seorang hamba Tuhan. Orang bertanya, kita kan tidak tahu bahwa kita ini keturunan Lewi. Benar, tidak salah. Itu benar. Tetapi kita lihat, setelah pemberontakan orang Lewi terhadap yang diprakasai oleh siapa? Oleh si Korah ini. Maka hal ini mendatangkan duka cita yang besar bagi Bapa Yahweh. Yang mengakibatkan Datan dan Abiram serta teman-temannya, bukan hanya mereka sendiri, beserta dengan mereka 250 orang. Pemimpin-pemimpin umat Israel mati bersama-sama dengan Korah, Datan dan Abiram. Mereka benar-benar menjadi sesuatu yang sangat-sangat tidak baik. Mereka dengan keluarganya pada waktu terjadi penghakiman daripada Bapa Yahweh kepada orang-orang ini, maka tanah terbelah dan menguburkan mereka hidup-hidup. Itu suatu kengerian yang terjadi. Dan ini yang perlu kita hadapi, melihat. Jangan kita merasa bahwa kehidupan kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan, terus kita saling menyalahkan satu dengan yang lain. Itu yang menjadi akibat kebobrokan kehidupan kita, yang mengakibatkan saudara dan saya mengalami banyak hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi kalau saudara mau melayani pekerjaan Tuhan, layani dengan sungguh-sungguh. Karena dengan pelayanan saudara dengan bersungguh-sungguh, jangan lagi kita lihat kiri dan kanan. Saya mulai setelah saya menyerahkan diri melayani pekerjaan Tuhan, saya tinggalkan semua pekerjaan yang saya kerjakan. Saya layani pekerjaan Tuhan apa adanya. Saya tidak menuntut. Masing-masing kita punya karunia, talenta masing-masing. Tapi saya tetap setia kepada apa yang Tuhan inginkan untuk saya kerjakan. Saya kerjakan sejak 50 tahun yang lalu saya sudah bertobat. Saya memberi diri untuk melayani pekerjaan Bapa Yahweh. Dari tahun 72. Ini sudah tahun 2023, berarti sudah 51 tahun saya melayani pekerjaan Bapa Yahweh. Saya masih bersyukur di usia saya yang ke-83. 84 tahun ini, Tuhan masih menggunakan kehidupan saya untuk menjadi alatnya yang ampuh di tengah-tengah pelayanan yang ada. Saya masih bersyukur ada anak didik saya yang sekarang menjadi salah satu ketua dari 3 persekutuan besar Kristen yang ada di Indonesia. Dia mengatakan, kemarin dia telepon dan dia katakan, saya tetap tahu bahwa saya ini ada senior. Ada yang senior dari saya. Saya bilang kerjakan pekerjaan Tuhan. Kita sama-sama melayani pekerjaan Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Karena banyak hal yang kita temui.
Saya mendapatkan satu pelaporan dalam pelayanan di Jawa baru-baru ini. Bahwa apa yang sudah sedang terjadi sekarang ini, penghakiman terhadap orang-orang yang mencari hadirat Tuhan yang benar terjadi. Saya membaca buku tentang Maranos. Maranos itu adalah orang-orang yang ada di semenanjung Iberia, yaitu orang-orang, sebenarnya mereka itu siapa? Mereka itu adalah orang-orang terbuang dari umat Israel. Mereka rata-rata keturunan Efraim. Pemimpin-pemimpin Efraim ada di sana. Berbeda dengan Askenaz. Askenaz itu dipimpin oleh orang-orang Yahudi. Ada seorang teman dia katakan, kenapa Anda ini memusuhi orang Yahudi? Saya bilang, ya saya bukan orang Yahudi. Saya ini keturunan Lewi. Saya ini keturunan Efraim. Dan Efraim dengan Yehuda, sejak muda mereka sudah bermusuhan. Sudah tidak berjalan seiring. Walaupun sebenarnya Efraim yang pertama-tama melakukan tindakan-tindakan di luar kebenaran kalau menurut orang. Tetapi terbukti mereka tetap dipilih oleh Tuhan. Tuhan adakan sesuatu. Saudara baca di dalam kitab Yeremia bahwa papan Efraim dan papan Yehuda akan disatukan kembali. Dan itu sudah pernah saya alami di Jakarta di tahun 2005 yang lalu. Ada orang Yehuda datang dari Belanda dan dia tanya, kalau kamu memang keturunan Yosef, kamu dari asal dari keturunan, kan Yosef punya anak dua, Efraim dan Manasye, dari mana kamu? Saya bilang, saya dari Efraim. Dan dia menyalami saya, dia katakan, biarlah kiranya kita berdua mewakili apa yang tertulis di dalam Yeremia pasal 30-an. Kita disatukan oleh Tuhan. Dan saya bersyukur, berterima kasih kepada Bapa Yahweh Elohim, penguasa alam semesta yang memberikan kepada kita kekuatan. Nah, di dalam firman Tuhan ini kita lihat, jika kita tidak setuju dengan Korah, benar. Ada logika pemberontakannya. Mari kita pikirkan hal ini bersama-sama sebentar. Orang-orang menemukan diri mereka di dalam situasi yang sulit. Mereka tidak bisa bergerak maju ke tanah perjanjian. Posisi firman Tuhan yang kita baca hari ini adalah posisi yang sangat menyulitkan umat Israel. Mereka sudah ada di ambang pintu sebenarnya masuk ke Kanaan. Tetapi karena pemberontakan mereka kepada Bapa Yahweh, maka Bapa Yahweh marah. Ya kan? Akibat pemberontakan 10 orang mata-mata ini mengakibatkan umat Israel yang sudah di depan pintu mau masuk tanah Kanaan tidak bisa masuk. Mereka dihukum. Apa yang dihukum? Orang-orang yang keluar dari tanah Mesir tidak akan melihat tanah Kanaan kecuali 2 orang, yaitu siapa? Yahosea tadi dengan siapa yang satu? Ya. Yang 10 itu yang mengakibatkan orang-orang harus mati. Sebab itu mereka, jadi sebenarnya ini Korah ini, dia itu mungkin setelah mendengar bahwa mereka tidak bisa masuk, maka dia melakukan pemberontakan ini. Dia memberontak. Karena apa? Karena mereka tidak bisa masuk. Pada pembacaan yang lalu, pada Bilangan pasal 14 ayat terakhir, ayat 44 dan 45 terakhir, mereka berusaha untuk berperang. Kalau saudara baca bagaimana orang-orang Israel
memaksakan diri untuk masuk tanah Kanaan. Tapi apa mereka bisa masuk? Tidak bisa. Kenapa? Karena tiang awan dan tiang api itu tidak maju. Berarti Tuhan tidak menghendaki hal ini. Mereka kan dipimpin oleh tiang awan di waktu siang dan tiang api di waktu malam. Pada waktu mereka mau menyerang itu pada pasal 44 itu, pasal 15, pasal 14 bilangan, mereka tidak disertai oleh kuasa daripada Bapa Yahweh. Karena mereka sudah berontak. Dan ini menjadi harus kita melihat bahwa Bapa Yahweh itu luar biasa. Dia tetap berada pada perjanjiannya. Walaupun orang yang melanggar harus membayarnya. Apa yang harus dia bayar? Ya kematian. Tidak melihat kemuliaan. Dan saya percaya hari-hari ini sebenarnya Tuhan membawa kita kepada kemuliaannya yang besar. Kalau kita percaya bahwa kita ada di akhir masa ini, maka dia katakan kita ini akan menghadapi kedatangannya yang kedua dengan tidak bercacat celah dan akan ikut ambil bagian di dalam kerajaan 1000 tahun. Mau nggak saudara? Ikut ambil bagian di dalam pemerintahan kerajaan 1000 tahun itu. Kalau saya mau sekali. Dewasa ini aja saudara lihat. Sebentar lagi kita akan adakan pemilu. Orang sudah jual tampang di mana-mana. Saya ini katakan sampai teman-teman saya kalau melihat hal ini, saya bilang, aduh ini orang sejual tampang semua. Kenapa? Supaya terpilih. Hanya untuk 5 tahun saja mereka berusaha demikian rupa. Nah kita yang Tuhan berikan yang terbaik selama 1000 tahun. Saudara mau tidak? Saudara yang mau, mari beserta kita. Bersama-sama. Kita siapkan diri. Kita siapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Yeshua HaMashiach dengan tidak bercacat celah. Bagaimana kita ini dianggap tidak bercelah? Kita ikutin semua kebenaran firman Tuhan. Tapi kemarin ada hamba Tuhan datang sama saya dan mengatakan, dah kan kalau yang Anda maksud kebenaran firman Tuhan itu kan kita hidup sekarang di dalam perjanjian baru. Itu perjanjian lama sudah habis, itu Torah itu sudah tidak dipakai lagi. Apa bilang saya katakan. Berarti Anda telah melampaui apa yang tertulis. Karena ada firman Tuhan dia katakan, jangan engkau melampaui apa yang tertulis. Yang tertulis aja kita nggak boleh melampaui. Apalagi menghilangkannya. Inilah yang menjadi permasalahan kita. Saya katakan, terus terang aja. Orang boleh ikut semua rencana Bapak Yahweh. Tapi begitu kita diperhadapkan dengan hari Sabat, langsung orang lari semua. Tetapi supaya saudara tahu, akibat pemberontakan Korah ini, akibat pemberontakan yang lalu oleh 10 orang mata-mata, maka Tuhan mengalihkan. Kapan Tuhan mengalihkan bahwa bukan lagi orang-orang Lewi atau keturunan Harun yang menjadi imam? Ada ayatnya. Saya banyak kali ulang-ulang Yesaya 56 ayat 6 sampai ayat 8. Orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Yahweh, yang mengasihi nama Yahweh. Dan yang ketiga dikatakan di sana, yang tidak menajiskan hari Sabat, itulah yang dibawa oleh Tuhan ke gunungnya yang kudus. Dan dia boleh memberikan persembahan sebagaimana tugas orang Lewi. Sebagaimana tugas para imam.
Dan ayat 8 dikunci. Aku akan mengumpulkan umatku yang terbuang. Umat Israel yang terbuang itu. Dan menambahkan kepada mereka yang sudah terkumpul itu dengan mereka yang menggabungkan diri ini. Maukah saudara ambil bagian dengan menggabungkan diri kepada Bapa Yahweh. Mengasihi namanya. Tidak menajiskan hari Sabat. Supaya kita dapat melaksanakan tugas-tugas yang dikerjakan oleh orang Lewi. Ini yang perlu kita hadapi. Ini yang perlu kita sadari. Supaya melalui pemberontakan yang dilakukan oleh Korah. Nanti berlanjut lagi minggu depan. Sabat depan. Saudara. Ada Pinhas. Yang karena dia ambil lagi perukupan emas sampai dia boleh terjadi berhenti itu tulah. Tulah itu berjalan terus akibat dosa. Dari para orang-orang yang mau menyentuh apa yang sudah dimaksudkan oleh Bapa Yahweh. Mau melakukan apa yang menurut diri mereka sendiri. Sebab itu pada waktu saya membaca hal ini, saya berdoa banyak karena saya membaca, saya berhubungan dengan teman-teman yang ada juga di Israel, membaca tulisan-tulisan mereka tentang kepemimpinan yang baik, bagaimana tidak selalu baik berusaha menjadi yang pertama. Ada banyak hal yang harus kita lakukan. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih, saya sangat bersyukur, berterima kasih. Karena kasih Bapa Yahweh itu luar biasa. Sebenarnya Korah itu, bukan dia katakan, dia umumkan, mari kita perang, atau mari kita dikatakan bahwa pemberontakan, atau mari kita adakan satu revolusi. Tidak. Dia sebenarnya bilang, ayah, kita menghadapi kerusakan. Sebab itu mari kita pulang. Artinya balik lagi ke Mesir. Dan ini yang Tuhan marah. Mereka sudah di ujung perjalanan. Terjadi lagi pemberontakan. Dan Tuhan betul adakan sesuatu yang tidak baik. Saudara bayangkan 250 orang bersama-sama yang memegang perukupan ini, berarti mereka orang yang dekat dengan Tuhan, yang dapat menyembah Tuhan dengan baik. Tetapi mereka karena melanggar ketentuan, mereka semua dimakan oleh bumi. Mereka mati. Ini juga yang terjadi pada masa raja-raja. Sebenarnya kan pada waktu Tuhan beracara dengan mereka, itu Tuhan yang memimpin sendiri. Tetapi orang-orang ini melupakan Tuhan, melupakan nama Yahweh. Itu terjadi di dalam apa yang kita baca tadi, di dalam kitab Haftara tadi ya. Dalam Haftara di sini dijelaskan bagaimana Samuel berhadapan dengan umat Tuhan yang minta supaya mereka ada raja. Maka karena mereka minta, oke. Tetapi kamu akan menderita. Dan itu terjadi. Terbukti yang mereka pilih kan bukan orang yang dikehendaki oleh Bapa Yahweh. Yang terpilih pertama menjadi raja Israel pertama siapa? Itu adalah Saul. Pada waktu Tuhan mengangkat Daud menjadi raja, apa Saul terima? Tidak. Dia tidak mau. Bahkan dia musuhi. Sehingga terjadi antara mereka.
Tetapi rencana Bapa Yahweh terus berjalan berdasarkan apa yang dia kehendaki. Terakhir kan kita lihat Daud berusaha mendirikan bait suci, tetapi dia karena terlalu banyak berperang, maka diserahkan kepada anaknya. Siapa anaknya? Salomo. Salomo yang membangun. Salomo yang mentabiskan. Tetapi Salomo juga yang mengkhianati Tuhan. Salomo juga yang mengakibatkan kerajaan ini pecah. Menjadi dua, kerajaan utara dan kerajaan timur, selatan. Saudara. Di mana Yerusalem, orang Yehuda di situ, yang kemudian sekarang dikenal dengan Yahudi. Tetapi di utara, itu mereka hilang. Mereka dibawa ke Asur, dibawa keluar, sampai mereka berusaha demikian rupa. Tapi walaupun mereka terbuang, apakah mereka diam? Tidak diam, mereka berjalan terus. Dan kalau kita lihat sejarah, mereka bisa menduduki semenanjung Iberia. Disebut semenanjung Iberia karena mereka itu adalah orang-orang Ibrani. Kalau kita melihat sekarang ini, banyak pemberontakan yang terjadi. Menghilangkan apa yang Tuhan inginkan terjadi. Termasuk di dalam perjanjian baru. Guru-guru perjanjian baru. Guru-guru dalam STT sekarang banyak mengajar bahwa dikatakan bahwa bahasa Ibrani pada masa Yesua itu sudah tidak dikenal lagi. Tetapi saya katakan, apa kamu membaca firman Tuhan dengan benar? Terbukti di dalam kisah Rasul pasal 21 dan pasal 22. Di sana jelas sekali. Paulus dia berbicara dalam bahasa Ibrani yang dimengerti. Pasal 22 isinya adalah khotbah daripada Paulus yang berbahasa Ibrani. Tetapi kenapa guru-guru kita, guru-guru teologi kita mengatakan bahwa bahasa Ibrani sudah mati, sudah tidak perlu lagi kita belajar. Inilah penyelewengan. Inilah yang terjadi. Kemudian saya dalam pembicaraan saya dengan teman semalam, dia katakan apa? Loh, tetapi kenapa Tuhan biarkan? Kenapa Tuhan tidak bertindak seperti kepada Korah supaya langsung mati? Inilah kemurahan Bapa Yahweh kepada kita. Walaupun kita berjalan dalam kesalahan, dia tetap hadir bersama kita. Dia tetap ada. Dia tidak membiarkan. Tetapi saudara, walaupun saudara membenarkan diri dengan apa yang ada pada saudara, maka saudara nanti berhadapan dengan ayat yang banyak kali saya ulang-ulang dalam khotbah, yaitu Matius pasal 7 ayat 20-an. Tidak semua memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaanku. Orang protes. Bukankah kami yang sudah melayani di sana? Bukankah kami sudah menumpangkan tangan kata orang sakit sembuh? Bahkan yang sudah bernubuat dalam namamu. Tapi apa dikatakan? Nyahlah kamu, hai pembuat kejahatan. Banyak yang akan jadi demikian. Tuhan tidak akan mengenal kehidupan kita. Kalau kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita tidak mau tahu, maka saudara akan bertanggung jawab. Dan saya percaya janji Bapa Yahweh itu ya dan amin, dan tidak membiarkan kehidupan kita. Karena apa? Karena janjinya itu tetap setia. Sebab itu di dalam acara ini, kalau kita membaca dengan baik, maka kita melihat ada hal-hal yang perlu mungkin kita lihat. Korah menyatakan bahwa Musa dan Harun mengangkat diri mereka sendiri ke posisi
kekuasaan. Nah ini yang banyak kali juga terjadi sekarang. Kalau ada orang dalam posisi ditendang kiri, ditendang kanan, dan lain sebagainya. Nah memang dari dulunya, dari sononya sudah begitu. Dia berargumen bahwa mereka mendapat keuntungan dari posisi mereka dan memandang rendah umat Elohim. Itu dari pihak Korah. Namun tentang umat Yahweh, Korah mengklaim bahwa setiap orang adalah suci dan setiap orang sama. Benar. Bukan tidak sama. Sama. Dan itulah yang dikatakan diungkapkan juga di dalam kitab Galatia pasal 3 ayat 28. Tidak ada orang Yahudi tidak dan bukan Yahudi. Tidak ada hamba, tidak lagi merdeka, tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Yeshua Amat. Jadi apa yang dipikirkan oleh Korah juga diambil juga oleh Paulus, sama. Itu sebabnya yang membuat kehidupan kita, memang kita berdiri sama di hadapan Tuhan. Tetapi masing-masing kita punya porsinya masing-masing. Amin. Kita harus menempatkan diri pada posisi yang benar. Bagaimana kita masuk di dalam penyempurnaan? Kalau kita mau masuk dalam penyempurnaan, mari kita buka dulu firman Tuhan di dalam kitab 1 Korintus pasal 12, pasal 13 dan pasal 14. Itu ketentuannya di sana. Bahwa Tuhan memberi kita karunia. Banyak orang bicara tentang karunia roh. Sama dengan pada zaman terjadi seperti yang kita baca tadi di dalam kitab Kisah Rasul tentang Ananias dan Safira itu. Rasul Paulus sudah memberi jalan. Ada karunia-karunia roh. Tetapi banyak kali karunia roh ini kita salah gunakan. Semua dengan bahasa roh. Semua sudah sampai kepada kita ini bernubuat. Ada pengalaman kami secara khusus yang saya tahu bahwa tidak banyak orang bisa sampai kepada acara Tuhan itu. Pada waktu kami dipanggil Tuhan melayani pekerjaannya, Tuhan bawa kehidupan kami. Secara khusus saya dengan istri. Dibawa Tuhan dalam doa puasa yang panjang. Seminggu sekali kita berpuasa. Sebulan sekali kita doa puasa 3 hari. Setelah berapa tahun kita melakukan itu, Tuhan tanyakan, Tuhan berikan lagi tugas. Kami doa puasa 7 hari, 7 malam tidak makan dan tidak minum. Sehingga roh kami bisa diangkat oleh Tuhan. Banyak kali kita mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Ya. Beberapa minggu ini saya ketemu dengan anak didik kami yang 50 tahun yang lalu. Dia tanya sama saya, Om, apakah acara Tuhan seperti dulu masih ada? Masih. Terbukti sampai sekarang Tuhan tetap membukakan rahasia-rahasia firman Tuhan. Tuhan membukakan, bukan tidak. Oh ya, ada rahasia-rahasia apa? Saya bukakan kepada dia. Coba baca ini, coba baca ini. Oh dia bilang ini betul-betul baru. Ya baru. Bukan yang lama punya. Nah inilah hal-hal yang perlu kita lihat. Karena Tuhan mengambil kehidupan kita. Sama di muka Tuhan. Apakah kita di dalam tugas kita sudah kita tempatkan
Kalau kita di dalam perjanjian baru kita cari karunia Roh Kudus, benar, tidak salah. Tapi ingat, karunia itu dimulai dari Roma pasal 12, saudara. Roma 12, masing-masing kita sejak kita lahir, kita punya talenta atau karunia dari Tuhan. Yang tidak bisa saya ambil satu contoh. Saya senang musik, tetapi saya tidak bisa main musik. Tapi kalau mendengar enak sekali, apalagi dengar orang nyanyi bagus, main musiknya bagus. Tapi saya mau belajar susah, karena saya tidak memiliki talenta di situ. Letakkan diri saudara, lihat ke Roma pasal 12. Setelah Roma 12, Paulus lagi menulis 1 Korintus pasal 12 tentang karunia-karunia roh. Tapi dia tutup di pasal ayat 28. Maka ia mengangkat sebagian dari jemaat. Di dalam jemaat dia angkat apa? Ada yang rasul, ada yang nabi, ada yang pengajar, ada yang mengerjakan mujizat, ada yang mengerjakan kesembuhan, ada yang berbicara bahasa roh, ada yang memimpin, ada yang melayani. Saudara, ada 7 jabatan Tuhan. Kemudian di Efesus pasal 4 Tuhan katakan ada 5 jabatan. Biasanya kalau aliran Pentakosta mengenal 5 jabatan. Katanya yang paling jempol itu adalah para rasul. Kemudian para nabi itu telunjuk, diwakili oleh telunjuk. Dan para gembala itu para penginjil dengan jari yang di tengah karena dia yang paling tinggi. Baru yang keempat itu adalah para gembala karena ada cincin kawin ditaruh di situ. Dan ada yang kelima, yang kelingking, yang kecil. Ini adalah bicara para pengajar. Saudara. Tapi baca benar apa yang dikatakan dalam Efesus pasal 4 ayat 11. Ia mengangkat atau ia memberikan. Dalam bahasa-bahasa yang lain dikatakan ia mengangkat atau dia yang memberikan. Apa yang dia berikan? 5 jabatan ini. Itu ayat 11. Tapi ayat 12 dikatakan apa? Untuk melengkapi orang-orang kudus. Kita ini harus melengkapi orang-orang kudus. Kalau saudara diangkat menjadi 5 jabatan. Lengkapi mereka. Apa yang harus engkau lengkapi? Lengkapi mereka untuk masuk di dalam pelayanan tubuh Hamasya. Apa tubuh Hamasya ini sudah ada? Sudah. Tetapi belum terkumpul. Tubuh Hamasya ada. Sebab itu, kalau kita ada perjamuan kudus, itu untuk memperingatkan tentang kematian Yeshua Hamasya. Itulah ending point-nya. Berarti kita dikuduskan. Kalau orang Ibrani, kalau dalam kehidupan kekristenan kita kenal dengan perjamuan kudus. Hanya perjamuannya kudus. Tetapi bahasa Ibrani lain, kidus, pengudusan. Tuhan mengadakan pengudusan kepada kita dengan dia menempatkan dirinya di dalam diri kita. Kita ambil bagian dari roti, itu berarti kita menjadi satu dengan tubuh Hamasya. Kita minum anggur, berarti kita menjadi satu dengan darah Hamasya. Di dalam darah Hamasya yang menguduskan kehidupan kita, yang menebus kita dari salah dan dosa. Di sana kita dikuduskan. Kita dilakukan hal-hal yang indah. Nah ini tidak boleh dilanggar. Jangan sampai kita menjadi dosanya Korah yang melihat orang yang sudah ditempatkan Tuhan pada posisinya, dia bilang kamu sudah, Korah mengatakan bahwa Musa dan Harun mengangkat diri mereka sendiri. Bukan. Mereka bukan mengangkat diri. Tuhan yang angkat mereka. Tuhan yang menetapkan Musa.
Apa Musa yang datang melamar? Tidak, saudara. Terbukti. Musa bertindak sendiri pada waktu dia di Mesir. Kalau dia bertindak sendiri, dia bertanggung jawab kan. Tapi setelah dia membunuh orang Mesir, dia lari ketakutan. Sehingga dia lari ke Midian. Berapa tahun dia di Midian? 40 tahun menjadi gembala. Itu dari seorang anak raja loh. Dia hidup di dalam kerajaan, enak. Saudara bayangkan, dia dari kehidupan yang luar biasa di tengah-tengah kemewahan, terus dia harus lari karena tindakannya kan. Sebab itu di dalam kitab Sakaria, siapa yang dituduh?